adik-adik, senang sekali kita bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Langsung tanya nih, apa kabar kalian hari ini? Wah, yang pastinya luar biasa ya. Dan semuanya pada sehat-sehat bukan? Nah, semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan yang sudah memberi kesehatan, kekuatan bagi kami. Pagi hari ini kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada banyak hal ya yang bisa kita syukuri karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Selain dari kehidupan yang sudah Tuhan berikan, Tuhan juga memberikan kita anggota tubuh yang lengkap. Ada tangan, ada kaki, ada mata, hidung, telinga, mulut. Dan semuanya itu Tuhan ingin kita menggunakannya dengan baik. Nah, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati injak bumi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Wah, kalau tadi sudah pada nyanyi dan bersorak-sorai bersyukur kepada Tuhan, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama katakan bahwa aku bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mengasihi aku. Nah, oleh sebab itu mari kita mau belajar juga untuk semakin lebih lagi mengasihi Dia. Mari kita mau belajar pujian ini bersama-sama. Semuanya dalam sikap yang tenang, menyambut firman Tuhan.
Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Lause Yohan. Nah, tadi kita udah memuji menyembah Tuhan ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita siapin hatinya. Kita mau berdoa saat ini. Ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah boleh memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya untuk duduk diam, tertib, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat menyaksikan videonya adik-adik. Daud menjadi Raja Israel. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 5. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Daud bersahabat dengan Yonatan, yaitu anak Raja Saul. Yonatan melindungi Daud dari kejaran Raja Saul. Suatu hari, Raja Saul dan pasukan Israel berperang melawan pasukan Filistin. Tetapi pasukan Filistin ternyata lebih kuat. Akhirnya, pasukan Israel kalah dan melarikan diri. Raja Saul dan Yonatan anaknya kalah berperang dan badannya terluka oleh senjata musuh. Daud merasa sangat sedih karena Yonatan sahabatnya terluka dalam perang. Kemudian, sesuai dengan janji Tuhan, maka Daud menjadi Raja Israel.
Sekarang, Daud adalah pemimpin perang dan mempunyai lebih banyak pasukan. Pasukan Israel dapat mengalahkan pasukan Filistin karena Tuhan menyertai Daud. Daud menjadi raja Israel yang terkuat dan pemberani. Ayat hafalan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kitab Roma pasal 8 ayat 31. Nah, tadi kita udah lihat ya cerita tentang Daud menjadi raja. Nah, adik-adik, apa yang kira-kira adik-adik pelajari nih dari firman Tuhan hari ini? Langsung menangkap ada 2 poin ya hari ini ya yang akan kita pelajari sama-sama, yang akan kita renungkan sama-sama. Tadi dikatakan nih di dalam video bahwa Saul itu iri sama Daud. Karena orang bilang Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa. Nah, berlaksa-laksa itu berapa ya Lausa? Pokoknya berlaksa-laksa itu banyak banget adik. Lebih dari beribu-ribu. Jadi Saul ngerasa kalah sama Daud. Dia ngerasa Daud lebih baik dari dia. Dia ngerasa iri, dia ngerasa dengki. Yang membuat akhirnya fokusnya Saul terhadap Tuhan itu nggak ada lagi. Dia sibuk ingin membunuh Daud. Dia sibuk ingin menghancurkan Daud. Tuhan kira-kira suka nggak dengan sikap yang kayak gitu adik-adik? Tuhan nggak suka ya. Tuhan nggak suka bila kita iri, dengki. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, iri dan dengki ini dosa loh adik-adik. Jadi kalau misalnya kita iri terhadap teman kita, terhadap saudara kita, itu adalah hal yang berdosa. Tuhan nggak suka. Saul ketika itu jadi raja, Tuhan pilih Saul, bangsa Israel pilih Saul. Tuhan katakan waktu itu ketika bangsa Israel meminta raja, Tuhan kasih Saul sebagai raja. Ya, tapi ketika Saul menjadi raja, dia lupa bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Datang seorang Daud, seorang yang rendah hati, bahkan dikatakan di dalam Alkitab Daud ini seseorang yang berkenan di mata Tuhan. Daud ini seorang penggembala domba adik-adik. Dia bukan prajurit yang hebat, dia juga bukan raja. Namun karena dia berkenan di hadapan Tuhan, dia seseorang yang setia, Tuhan mengurapi Daud sebagai raja ganti Saul. Karena Saul sudah melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan adik-adik. Nah, 2 poin penting yang hari ini kita mau renungkan sama-sama, bahwa kita nggak boleh iri hati. Kalau adik-adik baca di dalam 2 Samuel pasal yang pertama sampai yang kelima, di sana Daud meratap atas kematiannya si Saul. Padahal kita tahu adik-adik, waktu kita baca Alkitab kita tahu berapa kali Saul mencoba membunuh Daud, tetapi Daud tidak balas itu. Daud tidak balas, Daud mengampuni. Poin kedua yang mau kita belajar juga, bahwa kita harus mengampuni. Kita harus menjadi seseorang yang memiliki kasih adik-adik. Ketika adik-adik iri hati, percayalah bahwa kasih itu sudah tidak ada di dalam hati adik-adik. Ketika kita iri hati, pasti fokus kita adalah dengki. Kayak Saul tadi, dia mencoba melenyapkan Daud, dia mencoba menyingkirkan Daud. Kasih sudah tidak ada di dalam hati Saul. Buktinya apa? Saul berkali-kali mencoba membunuh Daud. Tetapi Daud, dia anak muda yang memiliki respon hati yang baik. Daud tidak balas Saul. Berapa kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak lakukan. Bahkan ketika orang bilang Saul telah meninggal, Daud meratap. Daud menangis untuk itu. Amin adik-adik. Nah, Lausa nggak tahu kira-kira apa ya yang adik-adik sedang rasain hari-hari ini. Mungkin kita pernah jadi seseorang yang seperti Saul. Kita iri hati, kita melihat teman kita lebih baik dari kita, kemudian kita iri hati. Melihat saudara kita lebih baik dari kita, kemudian kita iri hati. Namun adik-adik, hari ini kita mau belajar satu respon yang benar dari Daud. Daud mengampuni. Daud memiliki kasih. Jadi adik-adik, kita harus jadi seseorang yang punya kasih. Karena ketika kasih tinggal di dalam hati kita, Tuhan hadir di sana. Amin.
Dikatakan dalam Alkitab, kasih menutupi pelanggaran. Nah, adik-adik jangan lupa juga hafalin ayat hafalan tadi, bukan hanya untuk dihafalin tapi untuk direnungkan adik-adik. Amin. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Saya berharap bahwa setiap kita Tuhan mampukan, Tuhan beri anugerah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mungkin tidak mudah adik-adik, namun ingat ketika adik-adik mulai merasa kecewa, iri, ingat kembali firman ini. Kita renungkan sama-sama, kita lakukan sama-sama, kita berdoa meminta Tuhan tolong kita untuk mampu melakukan firman ini. Amin. Nah, kita akan menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi seseorang yang memiliki kasih dalam hati kami. Sehingga Tuhan, kiranya Tuhan berkenan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami seringkali menjadi seperti Saul. Kami iri, kami dengki, sehingga kami berbuat dosa di hadapan-Mu. Namun Tuhan kiranya menolong kami untuk menjadi seorang Daud yang memiliki kasih dalam kehidupannya. Tuhan tolong kami, ini setiap kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Puji Tuhan, itu dia firman Tuhan kita hari ini. Dan biarlah adik-adik boleh mengerti ya untuk firman Tuhannya. Kita juga bersama-sama lalu belajar, adik-adik juga belajar untuk melakukan firman Tuhan tadi. Nah, sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik boleh menyiapkan persembahannya dengan baik. Dan kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian yang berkata bahwa kasih-Nya seperti sungai, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Kita sudah memberikan persembahan dan kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Dan sekalian juga kita akan tutup dalam ibadah sekolah minggu ini. Nah adik-adik semuanya boleh dalam sikap berdoa. Kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami dari waktu awal ibadah sampai dengan selesai. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami. Tolong kami untuk dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hati Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan menutup rangkaian ibadah sekolah minggu hari ini. Dan biarlah kasih setia Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan menyertai setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.